Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Olivia Rizky Anilia Injani dengan NIM 2020 008152 dari kelas 4A4 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang marketing miopia dari jurnal milik Theodore Levitt. Yang pertama, kita akan membahas tentang marketing miopia. Istilah marketing miopia adalah istilah pemasaran yang diambil dari judul makalah pemasaran yang ditulis oleh Theodore Levitt. Tulisan ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1960 di Harvard Business Review dari sebuah jurnal yang beliau perbaiki kembali. Istilah miopia memiliki kata yang pendek, mencari pendekatan terlihat dan lebih mendalam terhadap konsep pemasaran semata yang berfokus pada kebutuhan perusahaan dalam jangka pendek, tapi merupakan prediksi perubahan market share di masa yang akan datang, atau bukannya perusahaan menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan, malah sibuk dengan strategi keuntungan perusahaan. Perusahaan egois seperti ini gagal untuk melihat dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat di pasar dan berakibat goyah, jatuh, dan menghilang. Konsep ini telah dibahas dalam artikel berjudul Marketing Miopia pada bulan Juli-Agustus 1960, isu dari Harvard Business Review. Beberapa pengamat pemasaran berpendapat bahwa publikasi makalah dari Levitt ini sebagai awal gerakan pemasaran modern. Tema dari makalah tersebut berisi bahwa visi sebuah perusahaan atau organisasi sering dibatasi oleh pemahaman bisnis yang sempit, sehingga para CEO perusahaan beranggapan apa perlu kita untuk meninjau kembali visi perusahaan mereka dan meredefinisikan kembali posisi pasar mereka dalam perspektif yang lebih luas, sehingga dapat terlihat pengaruhnya karena konsepsi miopia Levitt ini sebagai strategi yang pada dasarnya lebih praktis dan pragmatis. Marketing miopia merupakan strategi iklan yang tidak berfokus pada kebutuhan dan keinginan konsumen semata, tapi yang disesuaikan dengan keinginan menjual barang atau jasa tertentu di pasar ekonomi. Berdasarkan teori ekonomi klasik berpendapat bahwa konsumen akan memberitahukan kepada perusahaan jenis barang dan jasa apa yang diinginkan melalui perilaku ekonomi yang ditunjukkan oleh konsumen individu. Perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari perilaku ini dengan aktif meneliti bagaimana konsumen menghabiskan uang mereka dan apa saja barang dan jasa yang sedang populer di pasar ekonomi. Marketing miopia dapat mendistorsi melihat perusahaan ketika manajer lebih fokus pada apa yang perusahaan dapat menghasilkan ketimbang apa yang konsumen bersedia untuk membeli. Berikutnya kita akan membahas tentang faithful purpose-nya. Sebuah industri adalah proses memuaskan pelanggan, bukan proses produksi barang. Bisnis akan lebih diposisikan untuk pertumbuhan jika mereka berkonsentrasi pada memenuhi kebutuhan pelanggan dan bukan pada tema produksi dan teknik untuk menjual produk mereka. Contoh dari beberapa perusahaan sukses dan tidak sukses atau gagal yang product oriented dan tidak customer oriented adalah railroad, goods moving versus transportation. Yang kedua, Hollywood, movies versus entertainment. Dan yang terakhir adalah petroleum, oil versus energy business. Lalu, error of analysis. Kesalahan adalah untuk mempertimbangkan produk atau jasa tertentu yang akan terkonsentrasi pada pertumbuhan bukan jumlah industri. Untuk mempertahankan dan melihat pertumbuhan pemasar membutuhkan layanan pelanggan dan orientasi pasar. Motonya adalah untuk memuaskan pelanggan dengan memenuhi kebutuhan. Kemudian ada shadow of obsolescence. Masing-masing perusahaan atau setiap perusahaan itu mungkin akan menghadapi pendekatan kepunahan oleh lingkungan dan bisnis dari kekuatan pasar yang diversifikasi. Ancaman terhadap produk dalam industri yang tersisa dan tidak siap untuk melumpuhkan adanya kehadiran perusahaan baru.
Beberapa contoh yang mendapat perhatian lebih di antaranya. Yang pertama, dry cleaning. Industri yang paling baru diciptakan dan layanan yang berorientasi bisnis di pasar, tetapi menghadapi beberapa bayangan produk lama atau kuno karena penemuan baru yang membuat industri ini lebih sia-sia untuk pelanggan. Lalu yang kedua, electric utilities. Utilitas listrik juga menghadapi masalah yang sama untuk perusahaan baru dan dinamis dalam menggunakan produksinya. Pada saat mengubah utilitas elektronik, perubahan terjadi sangat cepat dan seluruh pelanggan sudah terbiasa terhadap perubahan dan terbiasa untuk menggunakan utilitas baru dan nyaman. Akibatnya, perusahaan yang berorientasi produk tertentu menghadapi keadaan yang ketinggalan zaman atau kuno. Lalu ada grocery stores. Banyak orang merasa sulit untuk menyadari bahwa pernah ada suatu bentuk usaha yang berkembang dikenal sebagai grocery store. Supermarket saat ini telah mengambil alih efektivitasnya. Banyaknya supermarket memberikan dampak negatif bagi pemilik grocery store. Banyak dari pemilik usaha harus menutup toko dan berpindah lokasi yang belum banyak terdapat supermarket seperti saat ini. Supermarket melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam memahami kebutuhan pelanggan daripada grocery stores. Kemudian yang terakhir ada solve the saving cycle. Solve the saving cycle terjadi ketika perusahaan tidak memiliki visi. Sistem penilaian diri tidak dapat menyebabkan kegagalan dalam jangka panjang. Solve the saving cycle memiliki 4 kondisi di antaranya. Yang pertama, kepercayaan bahwa pertumbuhan ini disebabkan peningkatan population. Lalu yang kedua, percaya bahwa tidak akan ada pengganti untuk setiap produk utama industri. Yang ketiga, produksi massal dan penurunan biaya per unit untuk peningkatan output. Lalu yang terakhir, keasyikan dengan produk yang cocok untuk dikendalikan dengan eksperimen ilmiah. Perbaikan dan pengurangan biaya manufaktur dengan hati-hati. Lalu, population myth. Population myth atau mitos populasi adalah keyakinan bahwa kenaikan populasi akan meningkatkan permintaan dengan kekuatan sendiri. Hal ini bukan berarti kenaikan permintaan dari industri tertentu. Terkadang beberapa produk lain mungkin mengambil alih permintaan karena alasan yang tidak diketahui. Industri minyak tanah membuat keputusan yang bijaksana dengan tidak berpegang pada produk bensin. Mereka lebih mengembangkan produk minyak mentah untuk menyelamatkan diri dari serangan berbagai produk lain. Lalu, beberapa struktur dari population myth ini adalah asking for trouble. Dengan kata lain, upaya industri ini telah difokuskan pada peningkatan efisiensi dengan mendapatkan dan membuat produknya tidak benar-benar pada peningkatan produk generik atau pemasaran. Selain itu, produk utamanya telah terus-menerus didefinisikan dalam istilah sempit, mungkin yaitu bensin tidak berenergi, bahan bakar, atau transportasi. Sikap ini telah membantu memastikan bahwa perbaikan besar kualitas bensin cenderung tidak berasal dari industri minyak. Lalu ada idea of indispensability. Keyakinan bahwa tidak ada pengganti yang kompetitif untuk produk utama akan menjadi kesalahan besar oleh manajemen. Di sini juga penulis memberikan contoh industri minyak bumi yang harus mengalihkan fokus beberapa kali karena penemuan yang bahkan tidak datang dari dana industri yang sama. Kemudian perils of petroleum. Kemungkinan terjadinya bencana industri seperti menurunnya ketersediaan industri minyak bumi di alam, tapi itu adalah sebuah keajaiban besar bahwa bahaya ini masih tidak pernah terjadi dalam industri ini. Yang terakhir, uncertain future. Setiap perusahaan tidak dapat memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan punah dan dapat melanjutkan bisnis dengan strategi dan proses mereka sendiri. Jika mereka gagal untuk memperkenalkan pasar baru dan produk berorientasi konsumen atau jasa, maka pesaing lain akan melakukan sesuatu yang akan mungkin menjadi penyebab kepunahan perusahaan. Kemudian ada production pressure.
Produksi masalah diasumsikan sebagai cara mencapai produk dengan harga rendah dan alat pemesanan yang baik. Pada tahap utama dari produksi massal bekerja tidak terlalu memakan banyak waktu. Sekarang pelanggan tidak hanya memilih produk yang murah saja, tetapi kualitas dari produk itu sendiri. Itu sebabnya menjadi benar-benar pemasar perlu menciptakan kepuasan nilai dengan pelayanan atas produk yang mereka tawarkan. Kemudian, like in Detroit. Detroit tidak sangat banyak terkonsentrasi tentang pilihan pelanggan mereka. Mereka lebih fokus pada produk mereka dengan ekonomi pendekatan skala untuk harga yang efektif. Karena mereka takut mengalami kerugian dalam bisnis dan hilangnya pasar. Selanjutnya, what Ford put first. Ford sangat terkonsentrasi dengan orientasi produksi. Mereka menghasilkan sejumlah besar kapasitas produksi penuh, dan dengan strategi ini mereka mampu memberikan mobil harga rendah di pasar. Dan sebagai hasilnya yang bekerja, Ford memperoleh sejumlah besar pendapatan dari pasar, tetapi itu keputusan yang salah untuk pertumbuhan yang dibutuhkan. Lalu produk provinsialisme. Dari sebuah perusahaan tergantung dari perusahaan berfokus pada pasar atau pelanggan. Tapi perusahaan yang tidak begitu berorientasi pelanggan, mereka jauh lebih memperhatikan tentang pengembangan produk mereka dan mengabaikan pentingnya pelanggan. Selanjutnya, creative destruction. Creative destruction adalah proses menciptakan nilai baru untuk pelanggan dengan inovasi produk baru atau pelayanan dari yang sudah ada apa yang tidak benar-benar menyukai oleh pelanggan. Ini sebagian besar terjadi dalam industri minyak bumi yang mencoba untuk memperkenalkan pelanggan baru menyukai produk untuk pertumbuhan industri. Selanjutnya ada stepchild treatment. Situasi ini terjadi di beberapa industri tertentu. Industri minyak adalah salah satunya. Dalam industri perminyakan, semua kegiatan industri yang lebih atau kurang terkait dengan pencarian, operasi kegiatan marketing sangat sedikit, kadang-kadang tidak sama sekali dilakukan. Situasi ini diperlakukan sebagai treatment. Lalu kita akan membahas tentang kesimpulan. Dalam kesimpulan, kita melihat bahwa perusahaan atau industri memiliki sikap seolah menutup mata terhadap bisnis mereka. Sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa mereka tidak menyadari tren masa depan akan sumber daya yang dimiliki. Hal ini karena tekanan pada sumber daya tidak berasal dari industri mereka sendiri. Namun ketergantungan perusahaan ini pada sektor terkait terlalu diabaikan oleh manajemen. Apa yang lebih adalah bahwa, seperti yang kita lihat, persaingan berasal dari sektor mungkin tampaknya sama sekali tidak terkait dengan bisnis yang bersangkutan. Para penulis dasarnya mengedepankan ide yang sama agar tidak jatuh ke dalam perangkap berpikir bisnis yang sendiri atau produk tak terkalahkan, dan bahwa hal itu dapat berdiri atau kemajuan pada setiap bisnis atau produk lainnya. Namun jauh hubungan mungkin terlihat jika manajemen puncak memilih untuk tetap terisolasi dari pengetahuan di dunia. Hal itu mengarahkan mereka menjadi rabun tentang bisnis mereka sendiri. Manajemen harus bisa mengenali tren pasar yang semakin cepat berubah agar perusahaan mereka tetap dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia.